Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan sholat Jumat berkawan-kawan, sambutan salam kurang semangat karena jamaah belum sarapan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau istri dilindungi Allah, anak dilindungi Allah, maka sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, dia sama seperti orang yang tahajud sepanjang malam. Jadi Nabi Muhammad itu tahajudnya hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya turun? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kita tidak mampu, maka caranya sholat subuh berjamaah. Tapi jangan gara-gara sholat subuh berjamaah tidak tahajud lagi. Tetap bangun malam tahajud, tidur lagi, kemudian sholat subuh berjamaah. Seletih-letihnya sebelum sholat subuh, sholat tahajud. Jadi kalau waktu sorong subuhnya jam 5, terbangun jam 4.30, pokoknya sebelum azan berkumandang masih bisa tahajud. Tapi jangan karena pengurus masjid lalu azannya ditunda. Karena kalau sudah masuk waktunya, maka tidak lagi ada sholat tahajud sampai hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itulah dia terbit fajar shadiq, azan subuh. Ada dua terbit, yang pertama terbit fajar, yang kedua terbit matahari. Jadi kita sholat subuh itu waktu terbit fajar shadiq, habis waktu sholat tahajud. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk. Habis sholat subuh itu duduk. Kalau jadi imam, duduknya itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, duduknya Nabi itu tidak bergeser sekira-kira sampai bacaan Allahumma antas salam. Itu maka kita lihat imam itu baru bergeser tempat duduknya pas Allahumma antas salam. Begitu selesai sholat, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam, baru dia bergeser ke kanan. Kenapa imam itu bergeser ke kanan? Karena sahabat Nabi minta barokah Nabi sebelah kanan. Lalu kemudian Nabi pun bergeser menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Tapi beberapa imam ada yang menghadap ke jamaah. Selesai dia sholat, dia menghadap ke jamaah. Itu dilakukan Nabi. Riwayat kedua, Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah untuk melihat wajah jamaah itu. Dan Nabi bertanya, asyahidun fulan, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Untuk memeriksa. Sekarang banyak juga imam habis sholat dia ngadap ke jamaah tapi dia nunduk. Kenapa Ustadz Somad tadi tidak menghadap ke jamaah? Karena saya nggak tahu siapa yang mau saya periksa. Syahidun fulan, syahidun fulan. Yang jelas subuh ini hadir 2 UAS, satu Ustadz Abdul Somad, satu Ustadz Anwar Sadat, guru kita semua, kakak kelas saya di Mesir. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, duduk, dia tidak keluar masjid, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari.
Setelah terbit matahari, kemudian tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena waktu terbitnya matahari itu dipakai setan untuk menempel ke matahari yang terbit. Nah, jadi matahari ini bumi, ini matahari terbit muncul, matahari itu bulat begini. Begitu matahari terbit, setan datang menempel matahari. Itu maka ada muncul dua tanduk setan. Metal. Ini matahari bulat, bulat. Datang setan menempel ke matahari itu, sehingga muncul dua tanduk setan. Maka waktu itu disebut dengan waktu qarnai syaitan, waktu dua tanduk setan. Sampai kapan tidak boleh sholat? Qaida ramhin, sampai setinggi tombak. Diukur ini bumi, tinggi tombak. Setinggi tombak itu menurut ilmu astronomi 12 menit. Maka terbit matahari, mohon maaf, yang punya handphone minta tulis waktu terbit matahari di Sorong. Jam berapa terbit matahari di Sorong? Hah? Jam 8, jam 6? Jam 6.16. Tambah 12 menit. Berarti jam 6.28. Nah, jam 6.28. Jadi jam 6.12 ternyata setan itu bangunnya pagi. Karena waktu matahari terbit. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak bangun pagi berarti lebih parah dari saya. Nggak ada ngomong gitu. Ini kesimpulan jamaah. Bangun setan, dia menempel ke matahari, karena waktu itulah yang dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham, berhala-berhala. Jumlah berhalanya 360. Dari batu, dari kayu, dari emas, dari besi, dari perak. Bahkan ada berhala yang dari roti gandum. Diambil roti gandum, dicampur dengan minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan bentuknya seperti manusia besar, mereka sembah. Begitu mereka lapar, mereka cuil dikit. Mohon maaf Tuhan, aku sedang lapar. 360. Jadi orang kafir musyrik itu bukan tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan, bahkan rajin sekali menyembah Tuhan, cuman Tuhannya salah. Jangan sangka orang kafir itu tidak menyembah Tuhan, Tuhannya salah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tuhan itu kalau salah-salah, Tuhan jadi hantu. Makanya nama Allah itu 99 tulis. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul, sampai akhir ujung. Ar-Rasyidus Sabur alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka kita disuruh memanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir. Walillahil asmaul husna, Allah punya asmaul husna, fad'uuhu biha, panggillah Allah dengan nama-namanya yang mulia itu. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, tunggu 12 menit. Setelah itu kemudian yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, tidak berjamaah, masing-masing, namanya salat sunat isyraq. Nama waktunya syuruq, nama salatnya isyraq. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya banyak sekali. Saya kalau menjelaskan sholat sunat jamaah ini nanya ayatnya apa Ustaz, macam hafal banyak ayat aja. Ya kulhu itulah. Wadduha bagus, alam nashrah bagus. Setelah sholat sunat 2 rakaat,
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Itulah adilnya Allah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainakuma, satu umrah kepada umrah berikutnya menjadi penghapus dosa. Lalu kami yang nggak punya uang, Pak Ustadz, gimana mau umrah? Allah kasih jalan. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Malah ada orang yang pergi haji dan umrah tapi nggak dapat pahala haji dan umrah. Pulang dari Makkah gemuk, putih, sehat, semua orang bilang mabrur, rupanya nggak pernah ke masjid. Ada yang satu lagi pulang hitam kurus, dibilang orang, ini kayaknya kena kutu ini. Padahal selama di sana musim panas, ke masjid terus, lomba mengejar bis, rebut-rebutan sama Afrika, ya kalah terus. Tidak bisa kita nilai dari zahirnya. Nahnu nahkumu bizawahir, kita hanya menilai zahir. Wallahu yatawallas sarair, adapun rahasia batin hanya milik Allah. Maka tidak boleh su'uz, kita berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mau kita kaji subuh ini adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Judulnya ngaji subuh ini apa? Ngaji nunggu matahari terbit. Pokoknya habis sholat subuh, yang mau baca Quran, yang mau zikir-zikir, kalau kebetulan ada ustadz ngaji nunggu matahari terbit. Jangan nama ngaji, itu ngaji apa tadi? Ngaji nunggu setan menempel matahari. Jangan. Masa nunggu setan? Nunggu matahari terbit, lewatkan 12 menit. Idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'idz billah. Dianjurkan minta lindung sama Allah, baca ta'awuz. Namanya ta'awuz, bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu makanya qari-qari itu sebelum baca Quran nggak ada langsung bismillah. Ta'awuzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi tadi Ustaz waktu jadi imam nggak ada baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca, saya baca auzubillah. Ta'awuz dalam sholat dibaca sir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Berapa kali? Menurut mazhab Syafi'i, setiap awal rakaat. Tadi di rakaat pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua saya baca lagi. Auzubillahi minasyaiton. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi, a'udzubillahnya hanya pada rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat kedua, ketiga, keempat tidak baca a'udzubillah lagi, cukup di pertama saja. Ustadz ikut mana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Kawan saya nggak baca a'udzubillah, nggak apa-apa. Kawan saya nggak sholat, masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bulat di ujung 01 ayat pertama. Tapi bismillah setelah di awal kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Enggak ada 01. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak ada 01. Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah dia ayat yang pertama. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim pada Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas dia bukan ayat pertama. Dia pemisah antara surat. Antara surat Qul huwallah dengan Qul a'udzu birabbil falaq nggak boleh bersatu dua surat, maka pemisahnya adalah bismillah. Ada yang memisahkan kita? Nggak ada yang memisahkan kita. Yang memisahkan kita hanya bismillah. Maksudnya malaikat maut datang dengan nama Allah. Ya, lalu kemudian baca bismillah. Baca bismillah ini 3 mazhab dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i.
bismillahnya jahar. Kenapa waktu kami umroh kemarin di Makkah Madinah itu bismillahnya enggak kuat? Mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi dan Hambali sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di Maroko nggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, mazhab Hanafi Hambali sir, mazhab Maliki nggak pakai bismillah. Kemarin Pak Ustadz, ada imam langsung baca ayat, nggak pakai Fatihah. Itu namanya imam grogi. True story, kisah nyata, jamaah yang ngadu ke saya pas Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Lupa dia baca Al-Fatihah. Rupanya kalau kita grogi, makanya sebelum kita maju itu baca dulu Astaghfirullahaladzim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah itu serahkan pada Allah. Maka makmum di belakang mengingatkan imam di depan. Subhanallah. Cara mengingatkan, kalau sesama perempuan, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, dia tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki, Subhanallah. Jangan sampai keluar dari mulut kita satu kata yang bukan bahasa Arab. Salah Pak Imam, batal sholat. Yang batal sholat makmum. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, batal 1 rakaat, batal sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya tahsin, betulkan bacaan Al-Fatihah bersama imam kita. Imam kita Masya Allah tabarakallah di Masjid Nurul Quran, Masya Allah. Imam di Masjid Raudah, Masya Allah. Maka saya malu sebetulnya mau maju ke depan, tapi karena dipaksa ya maju juga. Siapa yang paling berhak menjadi imam di masjid kita? Yang paling berhak menjadi imam adalah ulil amri, pemimpin. Makanya yang jadi imam itu Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad Abu Bakar, meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Utsman, meninggal Utsman Sayyidina Ali, pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak sanggup jadi imam, diangkat imam, namanya imam ratib. Imam ratib artinya imam tetap yang diangkat. Kalau di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Abdul Bandar Balila, maju dia menjadi imam. Tidak boleh siapapun datang ke Masjid Raudah petantang petenteng langsung nyelonong masuk jadi imam walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Kecuali kalau imam itu mempersilakan, baru boleh. Kenapa Ustaz Abdul Somad tiba-tiba maju ke depan? Saya dipersilakan, maka saya maju. Saya maju. Nggak boleh tiba-tiba maju ke depan, karena berbahaya. Dia tidak tahu keadaan lingkungan di masyarakat itu, menimbulkan fitnah nanti. Tiba-tiba datang orang dari Makkah ke Masjid Raudah, maju dia ke depan. Dia pakai mazhab Hanafi, dia pakai mazhab Hambali, sedangkan di sini pakai mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya nggak paham mazhab, dia sangka ragu, kok nggak baca bismillah. Kata sembilan, yang penting sholat aja. Batal sholat. Nah, inilah pentingnya. Nah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk ayat. Ayat yang kita kaji adalah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat artinya celaka. Celaka. Kenapa celaka? Kok tiba-tiba ayatnya muncul celaka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Sofa,
Ini Ka'bah, ini Bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Ini Ka'bah, ini Bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kita berdiri di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, itu di belakang kita pas Jabal Abi Qubais. Oh enggak Ustaz Somad, kemarin saya waktu berdiri di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang saya Istana Raja Fahad. Itu dulu Jabal Abi Qubais, dipotong sama pemerintah Arab Saudi, dijadikan Istana Raja Fahad di atas. Waktu Presiden Soeharto pergi haji, nginapnya di situ. Kenapa itu dipotong? Karena menurut pemerintah Saudi, di atas itu banyak perbuatan bid'ah. Karena di atas Jabal Abi Qubais adalah pusatnya tarekat-tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah, itu pusatnya di atas Jabal Abi Qubais. Dulu di atas itu ada namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal dipotong, dijadikan istana, hilang satu sejarah Islam, Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Nabi naik ke atas Bukit Sofa, Nabi bertanya, dikumpulkannya semua orang Makkah, seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais, bukit yang besar ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Shadaqnaka, kami percaya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Kami percaya. Seandainya ku katakan malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawa wahyu dan aku adalah seorang nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdirilah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabin. Inilah kronologis ayat ini. Kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu dibantah Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah. Bukan engkau yang celaka wahai Muhammad SAW, tapi dialah yang celaka. Tabbat artinya celaka, yada tangan, satu tangan yada yadun, dua tangan yadani. Tapi dua tangan yadani, kok di sini nunnya hilang? Tabbat yada, mana nunnya? Menurut gramatikal bahasa Arab, karena dia mudhaf, maka hadfun nun, hilang nunnya. Tabbat yada abi lahab. Abi artinya bapak, lahab artinya api yang menyala. Kalau ada orang datang, menyala abangku, lahab. Abi lahab. Lahab itu artinya kita bakar kayu, lalu kemudian apinya naik ke atas, itu namanya lahab. Abi lahab artinya bapak menyala. Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena dia orang yang paling ganteng di Mekah. Saking gantengnya seperti api yang menyala. Makanya kalau ada orang ganteng tapi nggak sholat, hai Abu Lahab, hai bapak ganteng. Lah, itu hanya panggilan. Nama asli dia adalah Abdul Uzza. Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza, hamba berhala. Nama Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Maka ada orang namanya Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Hubal, bukan Abdul Somad. Kalau ini Abdul Somad, hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Kasihlah anak namanya nama-nama yang syirik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, nggak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Masuk Islam, namanya diganti Nabi jadi Abdullah. Kebetulan anaknya nikah dengan Nabi, anaknya masih gadis.
maka dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar artinya gadis. Abu Bakar bapak yang anaknya gadis nikah dengan Nabi. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang namanya Abdus Syams. Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Lalu kemudian dirubah Nabi. Masa menghambakan diri kepada matahari? Syirik. Dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, bapak kucing. Selalu bawa ayam, bapak ayam. Selalu bawa anjing, Abu Kilab. Nah, jadi Abu itu biasanya selalu membawa sesuatu. Selalu bawa kumis, Pak Kumis. Sama di tempat kita, Abu itu artinya bukan bapak kandung, maksudnya bapak, maksudnya bapak. Kebetulan ada orangnya putih, Pak Putih. Ada orang hitam, Pak Hitam. Itu Abu. Itu najis, haram disebut, mesti kumur-kumur. Enggak layak nama dia disebut dalam masjid. Lebih layak menyebut Abu Lahab. Jangan bapak tersinggung. Sampai mana tadi? Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Dua kali diulang. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Celakalah dia, celakalah dia. Kenapa dia celaka? Jawabannya yang kedua. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Ma aghna, ma tidak aghna, mencukupi, menolong, membantu. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolongnya. Abu Lahab itu ternyata kaya sekali dia. Dari mana Ustaz tahu dia kaya? Abu Lahab punya pembantu budak hamba sahaya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah, pakai tha, Thuwaibah. Lalu Thuwaibah ini dipanggil Abu Lahab. Sini Thuwaibah. Thuwaibah pun datang. Ada apa Tuan Abu Lahab? Tolong jaga adik ipar saya sedang hamil tua, nanti kalau dia melahirkan kasih tahu ke saya kalau anaknya sudah lahir. Baik Tuan. Lalu Thuwaibah pun menjaga adik ipar Abu Lahab. Nama adik iparnya Aminah. Aminah sedang hamil, suaminya sudah meninggal. 2 bulan umur kandungan meninggal suaminya. 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu, diberi nama Muhammad. Yang ngasih nama itu kakeknya Abdul Muttalib. Datanglah Thuwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Zaman itu kalau lahir perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan. Senangnya Abu Lahab punya keponakan laki-laki. Maka apa kata dia kepada Thuwaibah? Kamu yang membawa berita ponakan saya lahir, saya senang sekali Thuwaibah. Maka kamu sejak detik ini, hari Senin ini, kebetulan ini hari Senin ini sekarang. Kamu mulai hari Senin ini Thuwaibah, kamu tidak lagi jadi budak, kamu bebas. Makanya orang yang pertama bersedekah waktu Nabi lahir adalah Abu Lahab. Bersedekahnya bukan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing 3 juta. 1 ekor sapi 20 juta. Itu udah sapi besar. Dia bersedekah 1 orang budak. 1 ekor onta 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 juta. Dia bersedekah bukan 1 ekor unta. 1 orang budak lebih mahal daripada seekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta 50, ini 1 orang budak lebih kurang 75 juta. Berarti Abu Lahab bersedekah pada hari Senin saat Nabi lahir 75 juta. Makanya kalau ada orang sorong yang bersedekah nanti pas 12 Rabiul Awal 75 juta pas maulid, itu baru selevel Abu Lahab. Nah, kan itu. Jadi kalau di bawah itu Pak Ustadz, ya mohon maaf lah.
Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, nggak Islam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang masyhur, yang 5 itu. Tapi sebetulnya mereka saudara 10 laki-laki. Makanya Abdul Muttalib bernazar, nanti kalau anak saya 10 laki-laki, salah satunya saya sembelih. Lain nazarnya. Ya Allah, kalau anakku 10 laki-laki, ku sembelih 1 untuk berkurban kepadamu. Lahir anaknya 10. Yang mana mau disembelih? Diundi. Diundi, jatuh undian kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian tidak ada disembelih, ditebus dengan hewan tebusan, unta dan kambing. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan ana ibnu dzabihaini, saya anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa 2 orang yang hampir disembelih? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. 2 orang hampir disembelih. Di Indonesia bukan cuma 2 orang, ribuan hampir disembelih. Kapan? G30 SPKI. Sembelih. PKI itu kalau bangkit menyembelih. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Abu Lahab ketika Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan seorang budak hari Senin. Saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi. Ini Ustaz, ini cerita mimpi ini dari mana? Ada hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Saya ngomong ini bukan hadis dhaif, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi. Ketika Abbas bermimpi melihat Abu Lahab, lalu dia tanya, hai Abu Lahab, ya kamu masuk neraka? Of course, tidak diragukan lagi, karena tabat syada Abi Lahabil wa tab. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Panas nggak neraka itu? Panas, kata Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya memerdekakan Suwaibah. Coba lihat, orang kafir sekalipun kalau dia senang dengan maulid, bersedekah maulid, diringankan azabnya setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang suka maulid tapi nggak sholat, itu dia memang masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita 7 kali berdoa habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setan sudah bangun. Dari mana Ustaz tahu setan sudah bangun? Udah jam 6.16. Bangun setan, matahari udah terbit bro, kata dia. Bangun setan. Dia pun mulai mendampingi matahari sampai setinggi tombak, kita lewatkan sampai dia pergi. Habis itu setannya kemana Pak Ustaz? Ya sesuai dengan SOS, standar operasional setan. Ada setan itu yang mendampingi manusia, mendampingi terus. Orang yang selalu mendampingi, nah syukron Ustaz, namanya korin. Yang selalu mendampingi itu korin. Makanya ada istilah jin korin. Mana tahu nanti pas saya udah meninggal, Bapak Ibu di Sorong dapat kabar Ustadz Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Sorong kerasukan. Oh, pas ditanya, siapa kamu? Saya Abdul Somad. Kalau memang betul kamu Abdul Somad, kapan kamu datang ke Sorong? Saya datang ke Sorong pada tanggal 23 September 2018, dan yang kedua itu saya subuh di Masjid Raudhah pada tanggal 25 Agustus. Wah, ini betul Ustaz Somad. Betul kamu Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Apakah itu Abdul Somad yang masuk itu? Bukan. Itu adalah jin korin. Saya mati, jin korin saya tetap hidup. Dan dia ingat file-file lama itu. Maka dia itu ya, makanya jangan mau dibohongi jin korin. Jin korin itu nempel orang, tapi ada jin yang tidak nempel orang. Dia kemana-kemana, itu namanya jin non-job namanya. Nggak jelas kerjanya. Ini dia kemana-mana. Itulah.
Jin nonjok inilah yang ganggu-ganggu orang kerasukan itu. Nah, makanya kita selalu berdoa minta sama Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa Islam itu semuanya pakai doa? Ya supaya jangan ditempel setan. Masuk ke masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah keluar, bacanya di luar bukan di dalam. Ghufranaka. Melihat wajah di cermin, innalillah. Apa pula itu bacaannya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tapi saya Pak Ustaz nggak hafal doa-doanya. Baca aja bismillah semua. Bismillah, bismillah. Doa yang paling makbul apa Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang begitu banyak dia pakai bersedekah, tidak bisa menolong dia. Mudah-mudahan harta kita bisa menolong kita. Ini Masjid Raudah ini mahal sekali nih. Tiangnya aja berbalut emas. Tapi jendelanya tidak pakai terali besi. Ini menunjukkan kota Sorong ini aman. Mana buktinya? Buktinya Ustaz Somad bisa masuk ceramah. Mudah-mudahan orang Sorong rezekinya berlimpah. Rezeki yang bisa menolong itu namanya rahmat. Tapi kalau ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tidak bisa menolong, itu berarti laknat. Mobilnya sama, mereknya sama, tokonya sama, showroomnya sama, belinya sama, harinya sama. Yang satu parkirnya di Masjid Raudah, yang satu parkirnya di depan diskotik. Saya kebetulan bawa mobil. Pas lagi bawa mobil, di dekat mall, penuh parkir di mall. Saya parkir, nggak saya perhatikan ada ruko, saya parkir aja. Saya parkir, tiba-tiba datang tukang parkir. Pak Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Mari kuncinya saya parkirkan tempat lain. Ah jauh, saya malas jalan, di sini aja. Jangan Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu karaoke Pak. Saya nggak ingat. Terus kenapa? Saya bilang, mobil Ustadz banyak orang yang tahu platnya. Nanti mereka nyangka Ustadz di dalam. Sampai tukang parkir pun memikirkan saya. Allah, sayangnya orang sama saya, Masya Allah. Yang sayang, yang nggak sayang ada juga. Begitulah jamaah ini kalau sudah dia sayang, akhirnya diparkirkan di tempat lain. Harta yang tidak bisa menolong itu namanya istidraj. Banyak Pak Ustadz, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah berzakat, tapi hartanya banyak. Itu bukan rahmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang ditunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tunda azabnya sampai azab itu melambung tinggi, sampai akhirnya innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang zalim. Orang zalim itu diulur Allah, dibuat jabatannya tinggi, dibuat umurnya panjang, dibuat badannya sehat, dibuat rezekinya banyak, sampai akhirnya idza akhadhahu lam yuflithu, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tak ada kebaikannya sama sekali. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu sakit-sakitan. Sakit bukan laknat. Ma asaba min musibatin ma la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit kepala, gundah gulana, sampai duri yang menusuk telapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kadang cara pandang kita ini salah. Ada orang yang kelihatannya dilaknat, padahal sebenarnya dapat rahmat. Orang sakit diampunkan dosanya. Ada orang yang kita sangka dapat rahmat, padahal sebetulnya dia dalam laknat. Kita berdoa mudah-mudahan harta kita ini bukan laknat, tapi rahmat insyaallah. Amin ya rabbal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perbuatannya, semua perbuatannya tidak bisa menolong dia.
Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti kalau kita sudah mati, semua amal kita itu datang, mata kita bisa melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini masjid yang kau bangun, ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu. Tapi kemudian amal itu habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus. Tak ada nilainya. Kita berharap nanti amal-amal kita ini bisa menolong kita semuanya, insyaallah. Adapun Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, perbuatannya tidak ada yang bisa menolong. Kita alhamdulillah, tapak kaki kita tadi melangkah ke Masjid Raudah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Perbuatan itu bisa menolong, insyaallah. Tapi saya ke Masjid Raudah ini nggak jalan kaki, Pak Ustadz. Saya naik motor. Setiap bensinnya akan menolong dia di hadapan Allah. Saya nggak pakai bensin, Pak Ustadz, pakai solar. Setiap solarnya. Tapi ini Pak Ustadz, metik Pak Ustadz, nggak pakai gigi. Setiap metiknya. Jadi jangan terlalu baku memahami amal ini, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, ya dia mengeluarkan. Kenapa kita disuruh jalan kaki? Orang kadang kalau Nabi yang nyuruh dia nggak mau. Tapi kalau iklan, langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda terkena osteoporosis. Sebelum osteoporosis ada, Nabi sudah mengajarkan kita jalan kaki. Kenapa Ustaz tadi pagi nggak jalan kaki? Ya panitia ngajak pakai mobil, saya ikut aja. Nah, panitia jalan kaki, saya ikut. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk ke dalam nar api zata lahab yang menyala. Sebagaimana dia dulu di dunia menyala, maka di akhirat juga dia kena azab yang menyala. Hati-hati yang menyala. Apa yang menolong diri kita? 3. Yang pertama harta, yang kedua amal, yang ketiga istri. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Dan di sorong ini derajat istri lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Itu istrinya di atas. Dan Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu, hartanya nggak bisa nolong, wa ma kasab, amalnya nggak bisa nolong, yang ketiga pun nggak juga bisa menolong. Siapa dia? Wamra'atuhu, istrinya. Nama istrinya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu cantik, suami ganteng, istri cantik, dua-duanya masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ummu Jamil, apa kerja Ummu Jamil? Datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, memprovokasi. Muhammad itu sahir, tukang sihir, dia majnun, orang gila, asatirul awalin, tukang dongeng. Maka azabnya apa diberikan Allah? Wa mara'atuhu hammalatal hatab, membawa bahan bakar api neraka. Sebagaimana dia membawa isu ke sini, maka di akhirat nanti dia membawa bahan bakar api neraka. Bayangkan itu. Api neraka itu panas, Pak Ustadz. Kau pikir aku pernah masuk? Terus kenapa Ustadz selalu ceramah? Saya menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Kata Nabi SAW, diletakkan batu kerikilnya di bawah telapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Kira-kira berapa derajat Celcius, Pak Ustadz? Hah? Diletakkan kerikilnya di bawah telapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Kau nanya berapa Celcius? Meletup itu termometer. Yaghli biha dimaruhu. Kita di neraka itu nggak mati, kalau mati selesai. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka gosong hangus,
badalna juludan ghairaha, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Begitu jamaah Raudhah nanti masuk ke dalam surga, orang Islam itu kalau sudah di surga, yang pertama dia cari temannya. Jamaah saya dulu sama-sama ngaji, dulu sama-sama sholat, dulu sama-sama maulid di Raudah, dia di mana ya Allah? Kata malaikat, dia pesawatnya transit. Dia nggak naik pesawat langsung. Kebetulan saya hari ini habis nih ke airport dan pesawatnya transit di Jakarta. Nggak ada langsung dari Sorong ini ke Pekanbaru, nggak ada. Mesti transit. Tapi saya berharap di akhirat nanti nggak transit. Kita semuanya langsung masuk surga semuanya. Insyaallah. Kepada semua jamaah Raudhah langsung masuk surga. Masuk surga itu nggak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa masuk surga zumara, berjamaah. Maka mudah-mudahan istiqomah berjamaah di Raudhah. Raudhah artinya taman. Kenapa disebut dengan Raudhah taman? Karena ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Iza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan cuma lewat aja, ikut makan minum. Karena di surga ada buah-buahan, ada taman, ada indah. Maka berhenti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Ada. mengakui Palestina? Mungkin, karena ada ketakutan politik. Nah, nanti kita lihat apakah ada penyakit orang-orang munafik itu rasa takut. Nanti kita lihat. Salah satunya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada ayat tadi. Apa maksud ayat tersebut? Ayat ini diperuntukkan siapa? Bani Israel. Oleh siapa? Allah.
Karena memang karakter Bani Israel begitu. Karakter Bani Israel itu. Satu, tidak mau meninggalkan nenek moyang, agama nenek moyang, karena takut akan kerugian. Yang kedua, takut kalau seandainya mereka tidak bisa mendapatkan apapun, tapi mereka harus masuk. Gitu. Jadi memang begitu karakternya gitu, Bani Israel itu. Nah sekarang uniknya pengikut karakter Bani Israel itu banyak. Mengapa Allah pertunjukkan kembali karakter nifak itu? Karena memang kelak yang banyak tertipu oleh dunia adalah manusia-manusia seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin itu, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang tertipu karena ibadah, ada orang tertipu karena harta. Nah orang yang tertipu karena harta ini mencakup semuanya, baik muslim maupun kafir yang sering tertipu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu, sebab tertipunya mereka itu bi amwalihim wa af'alihim, kata dia. Wa firaqihim, kata dia. Sebab tertipunya mereka itu karena harta mereka dan kelompok mereka. Dan itu ternyata disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Model daripada karakteristik jahiliyah pada masanya. Hamiyatul jahiliyah, fanatisme. Golongan. Cinta terhadap harta. Sama karakternya orang-orang jahiliyah. Dan itu yang dimiliki oleh kaum munafik gitu. Kaum munafik itu. Karakter kecintaan mereka terhadap dunia, orang munafik dari kalangan Islam itu nampak ketika perang Uhud kedua. Yang ketika perang Uhud pertama mereka menang, turun ambil harta. Yang bisikin orang munafik memang. Dan itu musuhnya baginda Nabi. Yang memang mereka ingin Nabi terbunuh. Tapi qadarullah dengan keizin Allah Nabi tidak terbunuh. Ini bayangkan. Jadi propaganda nifak munafik ini berat. Apalagi urusannya skala global sekarang itu. Kalau kita umat muslim tidak bersatu, pun kita bersatu hari ini dicari cara bagaimana memecah belahnya. Dan itu akan cari strateginya, Pak. Akan dicari strategi untuk menghancurkan umat muslim dari kalangan siapa? Umat muslim itu sendiri. Bagaimana caranya? Membuat mereka menjadi manusia yang munafik. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan kerusakan? Mungkinkah orang beriman yang melakukan kerusakan? Tidak mungkin. Makanya disebutkan di sini, orang munafik yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apapun itu. Maka sederhana bahasa nifak itu begini. Muslim dia, tapi jualan khamar dia. Muslim dia, tapi menipu dia. Itu munafik juga itu. Itu sama tuh. Jadi yang melakukan kerusakan di muka bumi ini siapa? Orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati. Ayat ini selaras dengan keadaan dan juga selaras dengan kondisi manusia akhir zaman. Baik, itu yang ke-18. Kemudian karakter yang ke-19 kata Dr. Ed Al-Qarni, tidak ada kesesuaian antara zahir dan batin. Betul. Karena izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka, kekafiran mereka. Dan yang sekarang itu banyak. Boleh dibaca dalam kitab Al-Mu'alat misalkan. Dalam kitab Al-Wala' wal-Bara' misalkan. Sama, itu kelihatan itu. Al-Wala' wal-Bara'. Kemana mereka lebih dekat? Ke kafirkah atau ke muslimkah? Ke kafirkah atau ke islamkah? Nah untuk melihat itu paling mudah, tengok ketika kasus Palestina. Itu paling banyak. Makanya kenapa saya berani katakan orang yang masih membeli produk Israel munafik, karena mereka lebih mendorong, lebih pada mendukung kaum-kaum Israel, Yahudi. Oke Bapak Ibu, kalau masih beli minuman-minuman barang-barang dari Yahudi, Israel, saya katakan munafik. Kenapa? Kita masih membantu mereka. Itu kalau dikaji dalam kajiannya Al-Wala' wal-Bara', kita sekarang ini loyalnya kepada siapa? Loh, kita tanya, sekarang negara itu loyalnya kepada mana? Di mana yang paling menguntungkan secara ekonomi? Loyal dia. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita sekarang berharap dengan adanya perjanjian antara Afghanistan dengan Saudi Arabia, itu menjadi simbol kekuatan umat muslim untuk bersatu. Bukan justru sebaliknya. Itu penting, Pak. Karena mengkaitkan keadaan sekarang ini, memang posisinya begitu. Memang nifak semua. Yang bermain adalah kemunafikan. Kalau tidak bermain kemunafikan, mereka tidak akan bisa menghancurkan Islam. Tidak akan. Dan sekarang ini bukan saatnya perang antara muslim dengan muslim. Perang yang sesungguhnya itu antara kafir dengan muslim. Yahudi, muslim. Kita tak berperang dengan Nasrani. Kita tak berperang dengan Buddha. Kita tak berperang dengan Hindu. Kita berperang dengan Yahudi. Itu yang paling penting, Pak. Loh, di tengah umat muslim justru ada umat muslim yang loyal kepada Yahudi. Nah, itu masalah itu. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Maka ada zahir dan ada batin. Sekarang kita lihat.
Nah sekarang skala kecilnya apa? Ketidaksesuaian perkataan manusia orang-orang yang muslim atau beriman dengan perbuatan dia sendiri. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah uniknya penyakit yang paling besar ditakuti oleh Nabi akan terjadi. Apa itu penyakit yang paling besar? Munculnya orang-orang yang dengan lisannya mereka bisa menghancurkan dunia dan mengajak umat ke dalam neraka. Itu nifak. Berat Pak. Makanya Dajjal itu, pengikut Dajjal itu adalah salah satunya adalah orang-orang munafik. Nah kalau manusia ini dipenuhi dengan orang munafik, berarti bentar lagi Dajjal datang. Selesai urusan kita. Berarti bentar lagi kiamat Ustaz. Ya mungkin. Dan kita sebagai orang beriman wajib mengimani kemunculan Dajjal itu wajib. Beriman. Karena itu tanda akhir zaman. Salah satu tanda besar akhir zaman itu dibuka dengan munculnya Dajjal. Nah syarat munculnya Dajjal itu kalau kehancuran dunia ini sudah nampak. Sudah tampak. Dan sekarang nampak. Kemunafikan itu jelas. Yang salah dibela, yang benar masuk penjara. Itu bagian. Bagian daripada karakteristik tanda munculnya Dajjal itu begitu memang. Yang salah dipertahankan, dibela, dijaga, yang benar masuk penjara. Karena kalau seperti itu sudah jelas itu. Makanya kita hari ini dibuat seperti orang yang tersipu dengan keadaan perkembangan dunia, tapi di balik perkembangan yang besar itu kita sedang disuruh diam. Apa maksudnya? Lo ndak usah keluar-keluar agama. Ini bukan urusan agama. Ini urusannya dunia. Dunia dibesarkan, agama dikerdilkan. Tujuannya apa? Membuat manusia menjadi pengikut Dajjal semua. Selesai Pak. Bahasa sederhananya begitu. Apakah kita tak takut dengan keadaan tersebut? Oh harusnya bagi orang beriman wajib takut Pak. Kenapa saya katakan wajib takut? Karena kondisi kita tergantung pada amal ibadah kita dan keimanan kita. Nah orang yang kuat iman dan kokoh tidak akan tertipu dia. Tidak akan tertipu. Tapi orang yang memiliki kepentingan, badan dia sholat, hati dia mencuri. Itu yang disebut dengan izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia tampakkan keislamannya, dia sembunyikan kekufuran atau kekafirannya. Bahasa sederhananya bagi orang-orang, sholat dia tetap dia korupsi. Sholat dia halalkan yang haram. Itu sama tuh. Itu sederhana tuh Pak. Paling sederhana aja begitu. Jadi kalau kita nggak pengen dikatakan munafik, harus sejalan antara lisan dengan perbuatan. Memang berat. Disitulah tujuannya kita berusaha. Makanya orang yang punya Allah itu tidak melihat hasil, Allah melihat usaha. Ada seorang yang berusaha tapi tidak dapat, tapi Allah lihat usahanya. Allah tidak lihat hasilnya, tapi Allah lihat hasil. Allah lihat bagaimana cara mengusahakannya atau berusaha. Baik. Maka antara zahir dan batin harus selaras. Maka kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, maka mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun, gitu deh. Orang
Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa putar balik ke sini atau ini bisa langsung ke sini. Nah, saya pakai yang langsung ya. Langsung seperti ini. Kita langsung aja di sini. Nah, setelah dari sudut ini, kan ini ujung di sini. Setelah sampai di ujung sini, ini pertemuannya berhenti di sini. Lalu yang ini lanjut. Nah, seperti ini ya. Cara membuat ketupat dari janur. Nah, seperti ini, masukkan seperti ini. Terus yang ini teman-teman ya. Nah, ini masukkan ke sini. Set. Masukkan lagi. Set. Nah, lalu dikocok-kocok teman-teman ini. Kita tinggal ngerapiin aja ya. Set. Jadi sebenarnya mudah sekali ya buat ketupat ini, nggak ada yang sulit ya. Nah, udah rapi kan. Kalau masih ada yang bolong dikit-dikit, dikencengin teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa membuat ketupat seperti ini, ketupat apa saja, maka hukumannya itu disuruh memikul kontolnya Dajjal. Makanya wajib belajar ya, wajib belajar. Yang tidak bisa membuat ketupat disuruh mikul kontolnya Dajjal. Ngeri ya teman-teman ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, yang tadi kan saya langsung belok ini sini ya. Sekarang tidak, saya mau buat yang model baru. Ini putar balik ke sini. Nah, putar balik. Jadi jadinya tuh nanti nggak sama teman-teman ya. Kan ini putar balik ini. Nah, ini namanya ketupat sangu. Ini putar balik seperti ini. Terus yang ini masuk lewat sini teman-teman. Nah, ini namanya kalau ketupat sangu. Nah, yang ini juga balik juga teman-teman, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, cuman janurnya kurang panjang nih, tapi nggak apa-apa lah, pasti jadi nanti seperti ini. Nah, setelah itu ini masukkan di sini. Nah, yang ini masukkan di sini. Nah, udah cocok dikit. Nah, ini masih kurang kencang teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Lalu ini kencengin. Yang masih kurang rapi, dirapiin. Cuma janurnya kurang panjang teman-teman. Ini jadinya besar ketupat ini. Makan satu aja sudah warak ini. Ya, nggak usah makan dua. Makan satu sudah warak ini, sudah kenyang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
seperti ini ya. Sudah jadi nggak sama ya antara yang tadi itu. Jadi ini lebih kecil, kalau yang ini lebih besar. Jadi kalau ini makan satu, kalau ini makan dua. Tuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya bisidni imanatiha wa wasidni amalatiha
Astaghfirullahaladzim. 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 Kullidaniladzim. Astaghfirullahaladzim. 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 Kullidaniladzim. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sering-seringlah bersolawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita itu karena sibuknya hidup di dunia sampai lupa tentang syariat Islam, lupa ajaran Islam. Kalau sudah bekerja lupa waktu untuk beribadah. Maka dari itu jangan sampai lupa beristighfar. Selagi hidup, selagi masih ada nyawa di raga kita, maka taubat kita belum dinyatakan terlambat. Jadi yang dimaksud taubat terlambat itu orang yang sudah meninggal dunia. Jadi maka dari itu saudara-saudari, tidak perlu tenar. Hidup itu nggak butuh tenar. Hidup itu tidak butuh mewah. Hidup itu butuh rahmatan lil alamin, butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa hidupnya nggak mau beristighfar, setelah mati mau minta diistighfar. Di masa hidupnya nggak mau sholat, setelah mati mau minta disolatin. Astaghfirullah Al-baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma wa wasidni amalan ya Allah ya Rasul. Nah, ini kan janur ini kan saya beli. Apakah pedagang janurnya ini rezekinya apa bisa dikategorikan halal? Nah, begini ya teman-teman ya. Kan orang ini jualan janur, memang dia itu pakai modal duit. Tapi walaupun dia itu pakai modalnya sendiri, walaupun tidak hasil mencuri atau merampok atau menipu, ini bisa juga menjadi rezeki yang tidak berkah. Kalau diadili, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan saya belinya 3 ikat kemarin. 1 ikat 7.000. Janur. 1 ikat itu isinya kan 10 biji, sedangkan ini 11. Berarti yang 1 ikat tidak terpakai. Karena apa? Di sini ada yang tidak layak untuk dipakai. Nah, pedagang yang jujur seharusnya nggak demikian. Kan saya tanya kemarin, dan janurnya bagus, semuanya besar. Iya, semuanya besar, nggak ada yang kecil katanya. Ternyata setelah saya bongkar ya seperti ini, nggak bisa digunakan ini.
kan terlalu kecil. Nah, terlalu kecil jadi nggak sama dengan yang layak lah. Nah, nggak sama, beda jauh ya, nggak bisa. Maka dari itu jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah. Kalau misalkan dapat penghasilan dari hasil rezeki yang tidak bermanfaat, yang tidak halal, dimakan istrinya haram, dimakan anaknya haram, jadi menjadi daging haram. Itu Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi firli illa ilahiha wawasilni Jadi hidup itu jangan tipu-tipu ya. Kalau saudara mencari penghasilan tipu-tipu, nggak jujur, sholatnya itu tidak diterima. Kalau misalkan saudara itu apa ya, juga melanggar apa yang dilarang Allah, maka berbahaya. Maka dari itu Allah Ta'ala itu menciptakan dua malaikat, satu pencatat amal baik, yang satu pencatat amal buruk. Kenapa? Ya karena hidup kita itu di kanan kiri, dan siang malam, gelap dan petang, semua ada catatannya. Kan rugilah kita hidup sekali terus tipu-tipu, merugikan orang lain, ya kan? Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi sidani cara membuatnya ketupat. Jadinya kecil teman-teman ya, karena janurnya kan apa ya, ya kurang, itulah memang kurang layak. Tapi gimana lagi ya, karena saya nggak punya pohon kelapa ini. Ya kalau seperti ini, kalau makan satu ya kurang, paling tidak ini kalau makan seperti ini 5 kecil. Allah Allah ya Rasulullah.
Tuh dua baru dapat 4 teman-teman. Aduh masih banyak teman-teman ya. Kita lanjut, kita roa dulu.